pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kamu karena materi kita sudah selesai di bab pertama ini. Diakhiri dengan kemarin adalah keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan tugas berupa kegiatan praktikum di rumah. Ini adalah tugas salah satu untuk mengetahui langkah-langkah metode ilmiah. Jadi kemarin kan sudah ada kamu lihat, kamu tulis ada beberapa langkah-langkah metode ilmiah. Masih ingat tentunya? Nanti kalau lupa boleh dibuka sekali lagi catatannya. Yang pertama kemarin tahapnya adalah merumuskan masalah. Nah, dalam hal ini Ibu akan berikan rumusan masalahnya. Kita akan lakukan, kamu akan lakukan di rumah untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tentunya dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Boleh dicatat nanti rumusan masalahnya, yaitu apakah pengaruh cahaya atau adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Sekali lagi, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Nah, apa yang mau kamu lakukan di rumah? Tapi sebelumnya Ibu mau katakan, pasti ada dari kamu yang sudah pernah melakukan ini waktu di SMP. Ibu yakin ada Bapak Ibu guru SMP-nya memberikan tugas ini. Bagi yang sudah, boleh nggak apa-apa, kita ulang sekali lagi ya biar makin paham. Bagi yang belum, tentu ini menjadi perdana bagi kamu untuk melakukannya. Nah, apa yang mau kamu siapkan? Yang pertama kamu siapkan adalah medianya. Nah, media ini bisa piring seperti ini, boleh mangkok, boleh aqua cup. Nah, baru kita tidak menggunakan tanah, tapi kita menggunakan kapas. Selanjutnya tentu beberapa butir kacang hijau. Nanti dalam hal ini kita ambil saja 20 butir kacang hijau. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ke dalam wadah, nanti kita sediakan 2 wadah. Ke dalam wadah masing-masing kita beri kapas tentunya. Kita beri kapas tentunya seperti ini. Kemudian dibasahi. Kapas tersebut dibasahi dengan air, tidak perlu sampai banjir atau sampai basah kuyup sekali. Tapi yang jelas kelembapan kapasnya tentu harus cukup. Setelah basah kapasnya, di atasnya kamu letakkan 10 butir kacang hijau. 10 butir kacang hijau di wadah pertama, 10 butir kacang hijau di wadah yang kedua. Nanti kamu tandai di bagian luarnya dengan tip X tentunya, atau spidol atau apa aja boleh. Wadah pertama Romawi 1, wadah kedua Romawi kedua. Sampai sini paham ya nak ya? Nah, kemudian sesuai dengan judulnya tadi, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Nah, sekarang perlakuanmu ini tadi kan tentunya kamu tempatkanlah media ini ke 2 tempat yang berbeda. Yang pertama, kamu tempatkan di tempat yang terkena cahaya. Dalam hal ini, kamu ambil tempat yang dekat jendela, boleh di luar, tapi jangan di luar rumah, misalnya di teras. Di teras, jangan di lantai, nanti kalau lantai kena sapu mamanya kan, atau kakak sama adiknya kan. Ambil posisi yang layak lah, atau yang bagus, kamu lebih tahu. Tempatkan di situ, artinya bisa kena cahaya walaupun tidak secara langsung. Wadah yang kedua ditempatkan di tempat yang tidak terkena cahaya atau di tempat yang gelap. Gelap di sini bisa kamu letakkan di dalam lemari, jangan lemari pakaian, di lemari tadi dapur kan ada lemari-lemari, masukkan ke dalam, atau di bawah
kolong tempat tidur atau di bawah kolong meja belajarmu, yang jelas tidak terkena cahaya. Saya anak ya. Nah, setelah itu di hari kedua setelah penanaman tentunya kamu boleh mulai amati. Kamu lihat dan kamu ukur. Panjang kecambah kacang hijau tersebut di masing-masing kedua wadah. Itu kalau memang tadi kelembapannya cukup, kacang hijaunya bibit yang bagus, di hari kedua itu sudah muncul sedikit. Sudah tumbuh itu. Nah, jadi kamu ambil yang sudah tumbuh, kamu ukur. Tidak perlu kamu ambil kecambahnya seperti ini. Cukup di tempat itu ambil roll, kamu ukur dari situ. Dan menggunakan satuan sentimeter. Itu hari kedua tentunya. Nah, kamu ukur sebanyak 6 kali pengukuran. Setelah itu, apalagi yang mau kita lihat? Kamu ambil atau kamu bandingkan panjang atau pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dengan di tempat terang. Itulah sebagai kesimpulan akhirmu. Sesuai dengan rumusan masalah tadi, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Nah, kamu sudah bisa jawab tentunya. Bisa ya nak ya? Nah, tadi diukur, diambil rata-ratanya tentu dijumlahkan semua dari hari pertama pengukuran sampai hari terakhir pengukuran dan dirata-ratakan. Oke, sudah? Nah, itu sebagai tugas praktikummu di rumah untuk bab pertama. Sebagai bukti kamu memang mengerjakannya di rumah, kamu fotokan semua kegiatan-kegiatanmu tadi. Dari mulai memilih atau mengambil media, memberi kacang hijau, mengukur, sampai hasil akhirnya adalah kecambah yang sudah di hari ke-6 atau di hari ke-7. Kamu fotokan kecambahnya, kondisinya bagaimana, di tempat terang bagaimana, di tempat gelap bagaimana, itu kamu foto. Nah, kamu rangkai, kamu satukan semua foto-foto tadi jadi satu lembar lah saya katakan. Ibu yakin bisa kamu, atau boleh 2, dan buatlah kesimpulanmu di bawah. Kesimpulan serta rata-rata pertumbuhan kacang hijau tersebut. Bisa ya nak ya? Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk tugas praktikummu di rumah. Ini kamu kerjakan di hari Jumat. Di hari Jumat, nanti hari Minggu berarti sudah bisa mulai kamu amati pertumbuhannya dan kamu sudah ukur selama 6 kali pengukuran. Demikian, kalau nanti ada yang kurang jelas boleh ditanya di classroom. Ibu harapkan semua bisa melakukannya dengan baik. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan latihan bab 1. Karena memang materi kita sudah selesai, saya akan beri latihan bab 1, dikerjakan di buku latihan, dikerjakan dengan baik, kemudian dikumpul di classroom. Jika ada kendala nanti classroomnya, kamu kumpul ke email Ibu. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.